Selamat pagi, siang, sore, malam, di mana Anda berada. Nama saya Patricia Lee dari kelas 11A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem indera manusia. Ada 5. Yang pertama adalah mata, kemudian telinga, hidung, kulit, dan yang terakhir adalah lidah. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang mata. Jadi, di mata kita terdapat kornea, pupil, iris, lensa, sklera, koroid, retina, saraf optik, aqueous humor, dan humor vitreous. Pertama-tama saya akan mulai dari kornea. Kornea ini berfungsi untuk melindungi mata dan memfokuskan cahaya, sehingga kita bisa melihat. Kemudian, di dalam kornea terdapat iris. Iris ini adalah alasan mengapa kita memiliki warna pada mata kita. Ini juga berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Di tengah-tengah iris terdapat pupil. Pupil ini berwarna hitam, dan pupil juga mengatur masuknya cahaya pada bola mata. Kemudian di belakang iris dan pupil terdapat lensa. Lensa ini juga berfungsi untuk memfokuskan cahaya dengan mengubah bentuk cahaya menjadi rangsangan. Di paling luar dari bola mata terdapat sklera. Sklera ini adalah pelindungan dan struktur bagian-bagian dalam mata. Di bawahnya terdapat koroid. Koroid ini adalah lapisan arteri atau pembuluh darah yang meneruskan oksigen kepada sklera dan retina. Pada retina ini berfungsi untuk mentransmisikan cahaya ke otak. Dalam balik ke bola mata, mengapa bola mata kita bisa bulat? Itu karena adanya humor vitreous. Humor vitreous adalah sekitar 80% dari volume bola mata. Ia memiliki zat seperti gel di bagian belakang yang menyediakan bentuk bola mata, yang kemudian menyediakan jalur yang jelas untuk cahaya melalui mata ke retina. Jadi aqueous humor ini apa? Aqueous humor itu adalah air atau wilayah yang berair yang berada di bagian depan bola mata. Rangsangan tersebut akan menuju ke saraf optik. Saraf optik ini terdiri atas arteri dan vena yang kemudian akan merumuskan rangsangan ke otak. Yang kedua adalah telinga. Telinga terpisah atas 3 bagian. Bagian luar, tengah, dan dalam. Bagian terluar terdapat 2 bagian lagi, yaitu daun telinga yang bisa kita lihat dan kita pegang. Jadi gunanya daun telinga ini untuk menangkap suara dan kemudian akan mengarahkan gelombang suara dari luar telinga dan masuk ke saluran telinga. Jadi saluran telinga ini berupa saluran yang panjangnya 2,5 cm yang menghubungkan antara telinga luar dengan telinga tengah. Telinga telah terdiri atas osikel. Osikel ini itu apa? Osikel itu kumpulan tulang yang menyebabkan gelombang suara yang masuk untuk menjadi lebih kuat dan kemudian mengirimnya ke tuba eustasia. Tuba eustasia ini adalah bagian dalam telinga yang kemudian berfungsi untuk menyamakan tekanan udara dengan gerakan buka tutup. Secara singkat, cara kerjanya adalah bunyi masuk ke telinga dan menyebabkan gendang telinga bergetar. Getaran bunyi bergerak melalui osikula ke rumah siput. Cairan dalam rumah siput akan bergetar dan menyebabkan sel rambut yang menciptakan sinyal saraf. Kemudian ditangkap oleh saraf auditori dan mengirim sinyal ke otak yang kemudian akan diolah sehingga kita bisa mendengar. Yang ketiga adalah
Kulit. Di kulit terdapat 3 lapisan atau 3 bagian. Lapisan pertama atau epidermis memiliki 2 lapisan tipis, yaitu lapisan Malpighi dan lapisan tanduk. Di bawah epidermis terdapat dermis atau bisa disebut dengan kulit jangat. Lapisan ini dibatasi dengan epidermis dan dilapisi oleh membran basalis. Kemudian di bawah dermis terdapat jaringan ikat. Jaringan ikat ini di mana lemak-lemak yang kita ada dalam tubuh berada. Fungsi kulit itu untuk apa? Fungsi kulit itu untuk mengekskresikan keringat, mengatur suhu tubuh dengan mengekskresikan keringat, sebagai perlindungan tubuh, sebagai indera peraba, dan selanjutnya. Kerjanya kulit itu dengan menerima rangsangan dari luar yang berupa sentuhan dingin, panas, tekanan, rasa nyeri, yang kemudian akan diterima oleh sel-sel reseptor. Di sel reseptor, rangsangan akan dibawa ke otak melalui urat saraf. Kemudian akan diolah dalam otak hingga kita bisa merasakan rangsangan tersebut. Misalnya kita bisa merasakan panas. Yang keempat, hidung. Di dalam rongga hidung itu terdapat selaput lendir yang mengandung sel-sel pembau. Pada sel pembau terdapat ujung atau saraf kranial yang selanjutnya akan bergabung dan membentuk serabut-serabut saraf pembau untuk menjalin dengan serabut-serabut otak. Bagaimana cara kerjanya? Rangsangan masuk berupa bau melalui lubang hidung, kemudian akan ditangkap oleh selaput lendir hidung. Di dalam selaput lendir hidung juga terdapat sel olfaktori, yaitu reseptor utama dari indera penciuman. Kemudian sel itu akan mentransmisikan rangsangan tersebut ke otak dan kemudian akan diolah sehingga kita bisa mencium bau rangsangan tersebut. Dan yang terakhir adalah lidah. Dalam lidah terdapat 2 kelompok otot. Yang pertama adalah intrinsik yang berfungsi untuk melakukan gerakan lidah. Yang kedua adalah ekstrinsik, yaitu otot yang mengaitkan lidah pada bagian-bagian sekitarnya. Dalam lidah kita mengetahui bahwa ada pengecap rasa. Pengecap rasa ada 4, yaitu asin, asam, manis, pahit. Nah, pasti ada yang bertanya, kenapa pedas itu tidak termasuk? Kan kita juga merasakan pedas. Menurut para ilmuwan, pedas ini hanya merupakan suatu sensasi pedas dan terbakar yang dirasakan oleh ujung saraf atau papila. Berbicara tentang papila memiliki 3 bagian atau 3 jenis. Yang pertama adalah filiformis. Papila filiformis ini berbentuk kerucut kecil yang terdapat di seluruh permukaan lidah untuk menerima rasa sentuh dari rasa pengecap. Yang kedua itu papila circumvallata. Papila ini terdapat di bawah lidah yang berbentuk V. Ukurannya juga paling besar. Dan yang terakhir adalah papila fungiformasi. Berdasarkan namanya, ya kita tahu bahwa bentuknya berbentuk seperti jamur karena fungi. Papila ini menyebar pada permukaan ujung dan sisi lidah dan berbentuk jamur. Itu saja yang saya bahas hari ini. Jika ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih sudah mendengar pembicaraan saya hari ini.